Kita akan mulai kegiatan kita hari ini. Selamat siang anak-anak Bapak semua. Siang, Pak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita masuk kegiatan, ada baiknya kita untuk memulai doa terlebih dahulu. Siapa yang membantu Bapak memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan nak. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih ya nak. Oke, jadi Bapak mau nanya nih, anak-anak Bapak semua tahu nggak tujuan Bapak mengumpulkan anak-anak Bapak di sini mau ngapain? Gak tahu, Pak. Berarti ini memang pertama kali ya buat anak-anak semua ya. Iya, Pak. Oke, di sini sedikit Bapak jelaskan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Oke. Jadi udah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum, Pak. Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan layanan yang ada di bimbingan konseling, di mana untuk membantu anak-anak semua mendapatkan informasi, layanan, dan juga hal-hal baru yang menambah wawasan anak semua. Oke. Jadi dalam dalam BKP ini kita itu akan membahas yang namanya tentang topik-topik yang lagi hangat-hangatnya atau yang lagi tren, baik itu dari sosial, pribadi, maupun juga kelompok-kelompok tertentu. Oke, paham semuanya? Paham, Bapak. Oke, jadi pada saat proses konseling nanti Bapak minta anak Bapak semua untuk aktif dan mau menyampaikan pendapatnya. Siap? Siap, Pak. Oke, Bapak mau nanya nih, anak Bapak semua ini sukarela kan untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Sukarela, Pak. Oke, bagus. Bapak senang mendengarnya. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Sama-sama, Pak. Oke, sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Udah kenal belum sama Bapak? Belum, Pak. Oke, nanti setelah Bapak perkenalan, anak-anak Bapak semua juga boleh perkenalan ya. Iya, Pak. Oke, baik. Perkenalkan semua anak-anak Bapak. Nah, Bapak Pak Kevin. Bapak merupakan guru BK yang ada di sekolah ini. Dan Bapak itu orangnya suka bermain bola gitu. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Bapak Kevin. Oke, boleh dilanjut dari kanan Bapak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadifa, biasanya dipanggil Diva. Kalau saya itu sukanya nonton drama. Oh, nonton drama. Oke. Halo Nadif. Halo Diva. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafida, biasa dipanggil Vida. Saya sukanya makan. Oh, makan ya. Wow. Halo, Set Hafida. banget itu pasti. Halo Hafida. Halo semuanya, kenalin nama saya Runisa, biasa dipanggil Nisa. Saya sukanya apa ya Pak? Ngevlog Pak. Ngevlog ya. Wow. Konten kreator. Konten kreator kamu ya. Bantu ya di follow biar jadi konten kreator. Amin, amin. Ya. Nisa. Halo Nisa. Nisa. Ini yang laki-lakinya silahkan. Perkenalkan Pak, nama saya Randy Radiansa. Hmm. Hobi saya itu biasanya balap mobil, Pak. Oh, balap mobil ya. Iya, Berarti Pak. kamu profesional ya. Mendekati sih, Pak. Mendekati. Halo, Oke, Randy. Halo Randy. Halo teman-teman, saya Fauzil Azim, biasa dipanggil Azim. Hmm. Saya hobinya main game. Oh, main game. Berarti mau jadi pro player nanti ini besok ya. Halo, Halo, Azim. Azim. Oke. Sebelum itu Bapak mau coba nih tes ingatan anak Bapak semua. Apakah anak Bapak semua ini memang fokus tadi pada saat perkenalan? Oke, Bapak mau tanya nih, siapa yang hobinya tadi makan? Oke, kamu coba. Tidak, Pak. Hafida ya? Oke, benar Hafida? Bener, Pak. Wih, benar, keren. Beri tepuk tangan dulu. Oke, Bapak coba lagi. Siapa yang hobinya main game? Coba kamu, siapa? Azim Pak. Benar Azim? Benar, Pak. Oke, benar. Nampaknya anak Bapak semua udah pada fokus. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Kita sudah selesai perkenalan, kita lanjut. Pada pertemuan kali ini terdapat dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada topik bebas dan ada topik tugas. Nah, topik bebas ini kita tentukan secara bersama-sama. Nanti anak-anak Bapak semua menyampaikan topiknya dan kita pilih salah satunya. Sedangkan topik tugas itu Bapak yang menyampaikan sendiri terkait topik yang akan kita bahas pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas yang namanya topik tugas. Oke, jadi anak Bapak semua sudah siap untuk memulai konseling kita pada hari ini? Siap, Pak. Sudah nyaman belum duduknya atau ada yang mau permisi? Sudah, Pak. Tidak mau Oke. permisi, Pak. Oke, berarti memang sudah semangat ya untuk mengikuti konseling. Pak. Gimana nih yang lainnya? Semangat nggak? Semangat, Bapak suka. Pak, semangatnya. Oke, mantap. Harus semangat terus ya. Oke,
Oke, jadi topik kita hari ini berkaitan tentang dengan judi online. Randy kayaknya Pak. Oh, tidak boleh menjudge temannya ya. Iya, Oke. Pak, maaf ya Pak. Nah, jadi kira-kira anak Bapak semua ini tahu nggak apa itu judi online? Ada yang membantu Bapak menjelaskannya? Saya Pak. Oh, oke, silahkan Azim. Jadi menurut saya Pak, judi online tuh game online, tapi kita tuh menggunakan taruhan, mungkin seperti uang untuk memenangkan game tersebut gitu Kak. Oke. Jadi yang kita beri aplaus dulu buat Azim ya, karena dia sudah berani gitu. Nah, yang lain jangan mau kalah ya, harus berani menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi betul yang disampaikan Azim tadi bahwasannya judi online ini merupakan suatu aplikasi yang mana kita di sana bertaruh untuk mendapatkan kemenangan, yaitu berupa uang ataupun benda lah gitu. Nah, kira-kira tahu nggak apa sih ciri-ciri orang yang biasanya melakukan judi online? Saya Pak Oke, coba silahkan Nisa. suka berutang Pak sama temannya terus tengah dibayar-bayar Pak. Alasannya yang untuk inilah untuk itulah ternyata untuk judi online Pak. Ya, betul. Kita berikan plus dulu buat Nisa. Kira-kira ada yang lain yang mau menyampaikan? Saya Pak, Oke, silahkan Hafidah. biasanya Pak kalau orang kayak gitu tuh hidupnya nggak tenang, gelisah-gelisah gitu Pak. Gelisah Kayak bingung ya? dia, ih kayak mana ya aku bayarnya gitu. Betul sekali. Kita berikan plus juga buat Hafidah. Oke, ada lagi? Saya mungkin Pak, Oke, silahkan. mungkin saya sepakat yang diomongin Nisa tadi Pak. Udah pasti terikat yang namanya perhutangan. Betul. Orang juga jadi nggak tenang. Selain itu juga gimana ya Pak, orangnya tuh pasti bakal gampang marah-marah mungkin Pak, emosinya iya. tidak terkendali gitu. Temperamen ya orang ya. Iya, karena kan emang kadang lebih dapat loss-nya daripada win-nya Iya, gitu, Pak. betul banget. Jadi benar yang disampaikan anak-anak Bapak semua, bahwasannya orang yang sering judi online itu pasti hidupnya tidak tenang, gelisah, yang seperti disampaikan Hafida tadi, dan juga yang disampaikan Nisa tadi, dia pasti bakal sering berutang dan terikat yang seperti disampaikan Randy tadi. Karena itu merupakan sistem yang telah dibuat oleh manusia agar membodoh-bodohi orang lain gitu. Karena kan bandarnya juga tahu kan, untuk apa dia memberikan kemenangan kalau dia sendiri sudah untung gitu. Oh, gitu Pak. Pak mau nanya Pak. Oke, silahkan. Berarti kalau main judi online itu Pak udah disetel ya Pak menangnya berapa kali gitu-gitunya ya Pak? Nah, benar anak Bapak. Jadi sebenarnya judi online itu merupakan sistem yang telah dibuat dengan informatik. Jadi di sana terdapat cara-cara atau larangan-larangan supaya si pemain ini tadi tidak dapat kemenangan gitu. Itu dia. Boleh menambahkan Bapak? Oh ya boleh, anak Bapak aktif banget ya. Jadi kalau untuk judi online dia memang sudah tersistem, emang sudah terprogram. Kenapa dibuat menang awalnya? Karena agar dia itu lebih kayak ketagihan gitu. Betul. Ya dia bakal kayak kecanduan terus untuk main sehingga winnya tuh kayak gimana ya? Dopaminnya. Misalnya pertama itu modalnya mungkin 10.000, winnya dapat 100.000. Tapi karena dia tertarik kan dapetin uangnya itu secara instan, dia akan all in terus, yang hasil nanti lossnya 10 juta, Iya. winnya itu cuma 1 juta atau 500.000 gitu. Betul. Oh, Jadi, gitu. betul. Oke Pak, ngerti Pak, ngerti. Paham. Jadi dia menargetkan psikologi dari pemainnya tadi gitu. Oke, karena kita sudah membahas ciri-cirinya, kira-kira apa nih dampak negatifnya bagi diri kita sendiri? Saya Pak, Oke, silahkan Adifa. Ini Tentunya- baru ngomong dia. tentunya kayak yang disampaikan sama teman-teman tadi sih Pak, dia tuh jadi terlilit utang, terus dia juga ini sih Pak pengen terus-terusan main itu, jadi apa ya kayak kecanduan gitu Oh, Pak. kecanduan ya jadinya ya. Iya, Oke, ada lagi? itu saja Pak. Oke. Betul tadi yang disampaikan Adifa, kita berikan aplaus dulu. Nah, karena dia sudah kecanduan dan tidak bisa lepas dari situ, maka hidupnya tidak tenang dan lama-kelamaan dia bisa masuk penjara gitu. Itulah dampak bahayanya. Nah, kira-kira nih anak Bapak, ada nggak yang tahu gimana sih cara kita mengatasinya supaya kita tidak terikat akan hal itu? Saya Pak, Oke, silakan Azim. mungkin orang yang seperti itu tuh bisa dilaporin Pak ke kantor polisi. Jadi tidak meresahkan warga juga ya teman-teman, karena pastinya gara dia butuh duit dia mencuri. Betul. Jadi dia itu meresahkan warga. Jadi alangkah baiknya orang yang seperti itu atau orang yang judi online itu kita laporkan ke polisi, dan situs atau website yang dimainkannya itu
kita juga ikut melaporkannya. Biar diblokir ya. Iya Pak. Oke, berikan aplaus dulu Pak Azim. Nah, benar yang dikatakan Azim, kita bisa menghubungi pihak yang berwajib agar mereka yang dapat menindaklanjutinya. Nah, kira-kira ada nggak lagi caranya nih? Saya, Dari Pak. Bapak. Oke, silahkan Randy. Kalau saran dari saya mungkin Pak kayak menggeneralisasi larangan untuk berjudi, misalnya kayak lamaran kerja itu Pak. Nanti Ya. riwayat perjudian itu Dilihat. Iya, dilihat gitu Pak. Hmm. Atau bisa juga kayak bikin mungkin poster untuk berhenti berjudi, lalu ada akibatnya apa gitu kan juga bisa Pak. Iya betul. Atau kayak gitu mulut ke mulut mungkin sih Pak. Kasih tahu ke teman ini dampaknya, nanti kasih tahu ke orang-orang makin sebar gitu sih Pak. Oke, mari kita berikan aplaus dulu buat Randy ya. Oke, benar yang katakan Randy tadi, kita mungkin bisa memberitahu atau mengadvokasi terkait perjudian tadi ini dan dampaknya bagaimana. Kira-kira ada lagi yang membantu Bapak? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, benar ya anak-anak Bapak semua. Jadi kita itu bisa mengatasinya dengan cara melaporkan ke ranah hukum dan juga mengadvokasi teman-teman kita. Apalagi kan kita orang-orang yang berpendidikan, jadi patutnya lebih tahu terkait hal yang baik dan tidak gitu. Oke, kira-kira karena kita sudah di penghujung waktu, ada nggak yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Saya Pak, Oke, silahkan anak Bapak. sebelumnya jadinya ini ya Pak, tahu mengenai judol itu sendiri Mm-mm. dan juga baru tahu ternyata judol itu udah disetting gitu buat menangnya berapa kali, kirain emang Iya, hoki-hokian gitu betul. kan. Terus juga ketemu sama teman-teman baru, terus tambah relasi dan materinya itu kan relate nih Pak sama yang sekarang-sekarang ini Pak, banyak yang judol-judol jadi saling belajar dan ini sih Pak banyak ilmu yang baru yang masuk tuh. Oke, kita berikan aplaus dulu buat Nisa ya. Ya benar yang disampaikan Nisa, bahwasanya judul tadi udah disetting dan rasio kemenangannya itu sedikit. Nah, anak Bapak semua, kira-kira ada nggak kesan pesannya? Atau boleh nih satu-satu menyampaikan kesan pesannya? Mungkin boleh dari anak Bapak yang sebelah kiri nih, yang ganteng-ganteng nih. Kalau saya Pak, kesan-pesannya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Saya mendapatkan teman baru juga di sini. Terus saya mendapat pemahaman baru tentang judi online ini. Kita mengetahui dampaknya, terus juga ciri-cirinya juga. Nah, jadi untuk kesan dan pesannya Pak, mungkin kita bisa nambah ice breaking Pak. Oh iya, boleh nanti kita lakukan ya. Oke Pak. Kegiatan lagi. Oke, coba Randy boleh Pak, disampaikan. boleh Pak, kalau dari saya sih emang materinya udah bagus, asik, banyak juga informasi yang didapatkan. Mungkin kedepannya kita mungkin saran saya sih Pak, topiknya itu ditambah lagi lebih menyenangkan. Contohnya itu Oke. kayak edukasi bermain media sosial gitu sih Pak. Boleh. Oke. Makasih ya Randy, kita berikan aplaus dulu. Ya, silahkan Bapak selanjutnya. Kalau kesan-kesan saya sih Pak, seru sih Pak kegiatan ini kan Pak, banyak teman-teman dan saling bertukar pikiran juga Pak. Tapi buat pesannya buat teman-teman semua, jangan pernah coba-coba namanya judi online, karena kalau takutnya udah sekali nyoba terus kecanduan, jadinya malah merugikan diri sendiri. Itu aja sih Pak. Betul. Oke. Silahkan Afida. Kalau dari Vida Pak, kesannya itu enak, seru ya Pak. Iya. Terus bisa ketemu sama teman-teman baru. Terus Vida juga tahu kalau misalnya judi online itu ternyata udah disetting. Terus kalau untuk pesannya untuk teman-teman jangan sampai ya kita nyoba-nyoba, karena hal boleh. dari coba-coba itulah kita jadi terbiasa. Terbiasa itu. Itu Pak. Benar banget. Oke, yang terakhir anak Bapak. Nah, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa atau kesan-pesan yang bisa anak Bapak sampaikan? Jadi Pak, kalau kesan dari saya itu sama kayak teman-teman Pak, seru, dapat teman baru dan juga kegiatan itu memang bermanfaat sekali karena saya jadi tahu apa itu judol, gimana dampaknya dan juga apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan tentang judol ini Pak. Dan juga pesannya sama kayak teman-teman saya, jangan sampai kita terlibat judol ya teman-teman. Betul Oke ya. Dipa. Oke, terima kasih ya Dipa. Kita berikan aplaus dulu. Oke, nampaknya anak Bapak semua sudah lelah ya, letih karena kita sudah membahas tentang
topik ini dari pengertian sampai akhir ini. Gimana kalau kita melakukan ice breaking? Gimana nih? Oke. Kalau gitu ice breaking kita hari ini Goyang gimana coba anak bapak menghadap ke depan semua? Oke, Pak. Nah, jadi nanti bapak instruksikan, coba tangannya diletak ke pundak teman-temannya dulu, oke? Nah, kemudian diurut pelan-pelan, ya pelan-pelan supaya temannya nyaman, rileks, dan kembali bersemangat, oke? Gimana? Udah nyaman semuanya? Bapak di Ayo serius, jangan main-main ya. Kasihan temannya. Oke, sekarang balik lagi gantian. Temannya yang di belakang lagi. saatnya. Enak dong apa 2 kali dapat. Nanti kita ulangi lagi sampai puas, oke? Oke, sekarang gantian. 1, 2, 3. Ya, diurut pelan-pelan. Perlahan. Oke, gimana? Nyaman semuanya? Coba dikeluarkan anginnya di Pak. Ya, boleh keluarkan anginnya, oke. Biar hidup sehat, oke. Mana angin kentutnya? Udah cukup semuanya, oke. Balik ke tempatnya masing-masing lagi, oke. Oke, karena kita sudah segar semuanya, maka kita akan lanjut. Oke, karena itu kira-kira anak-anak bapak semua mau nggak minggu depan kita melakukan kegiatan ini lagi? Mau, Pak. Nah, kalau mau kira-kira di mana nih? Ada yang mau menyampaikan? Oke, siapa dulu nih? Dua-duanya aja, Pak. Dua-duanya aja coba. Tiga aja deh, Pak, ngomong dulu. Oke. Jadi, Oke. Pak, tadi Pida sama Nadib itu apa namanya? Diskusi. Kalau di tempat dan di waktu yang sama aja, Pak. Karena di jam segini dan di tempat ini tuh seru, Pak, enak. Ya, oke. Gimana semuanya yang lain? Sepakat? Sepakat. Oke, karena anak bapak semua sepakat, kita akan melaksanakan kegiatan ini di tempat ini dan juga pada jam yang sama. Oke. Kalau gitu, sebelum kita menutup kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh bantu bapak untuk memimpin doa? Oke, Randy? Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih ya anak-anak bapak. Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah mau mengikuti kegiatan kita hari ini. Kalau gitu bapak ucapkan sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa, Bapak. Terima kasih, Pak. kasih.